Radio. We're back. Yo Ono wong Jawa. ono wong Jawa. Woi, pulang kondangan kita. Video ini tentang apa, men? Video ini adalah membahas review lagi atas permintaan. Memang kita punya kompeten apa sih sampai iya, review gitu. Udah kayak pengamat aja ya. Aduh. Tapi sebagai fans berhak dong, ya kan? Kami Baladewa. Iya. Dan sebenarnya review ini bukan ingin menunjukkan kami bisa menilai atau enggak. Iya sih. Ini salah satu bentuk apresiasi kami terhadap karya-karya Dewa. Dewa 19. Terlebih lagi yang spesial, yo. Hari ini tanggal 26 Mei 2021. Betul. Di mana Bertepatan dengan Hari- Baladewa harusnya tahu. Bertepatan dengan terbentuknya Gadun FM dong. bukan. Pokoknya ikuti terus video ini. Kolom komentar boleh diisi. Ya. Video ini membahas tentang konser streaming album Pandawa 5. Oke. Nah, ngomong-ngomong konser Pandawa 5 mas sebetulnya sudah berlangsung dari tanggal 9 April Betul. tanggalnya. Karena kami berdua lumayan sibuk Iya. kesana kemari memenuhi undangan. hajatan lagi. Ini terbukti kita pulang kawinan hajatan lagi. Baru sekarang kami memproduksi video ini dan Iya. akan ditayangkan 26 Mei 2021. Ting, bener tuh. 69,69 FM Gadun Radio. Yes, ada yang berulang tahun 26 Mei 2021. Dan bukan kita pastinya. Bukan dong. Saya Bukan. 18 September. Saya 13 apa ya? Kok lupa sih? 13 Juli. Juli. Ya, gini. Ya. Juli apa Juni lu? Juli. Kami berdua bukan orang penting lah. Nggak jadi usah itulah. terlalu dipikirkan ya. Tapi yang pasti 26 Mei itu adalah hari ulang tahun Ahmad Dhani. Prasetyo. Selamat ulang Selamat ulang tahun Mas Dhani. Mas Happy birthday. Dhani. Semoga panjang umur, tetap berkarya walaupun katanya lagi malas katanya. Nggak apa-apa, orang kaya malas. Bebas. Legend mah bebas. Kalau kita malas kurang ajar. Legend malas mah bebas-bebas aja. Yang penting karya-karya beliau bisa kita nikmati terus ya. Yes. Everlasting. Gua pernah mengakui kekaguman gua terhadap sosok Ahmad Dhani. Iya, waktu episode Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional. Iya. Dan Ahmad Dhani memang mendapat banyak penghargaan juga kan sebagai musisi. Baik individu maupun di grup ya. Yes. Dengan Dewa. Dia itu lahir tahunnya berapa sih? 73 ya? 72. Kalau nggak salah 72, 73 tuh Ari. Oh gitu. 26 Mei 72. 1972. Ahmad Dhani lahir berarti 26 ini usianya 26 Mei 2021 ini sekitar 49 berarti ya, 2021 ya? 49 Iya. dong berarti. 49. Oke. Wah. Pernah dinobatkan sebagai salah satu musisi berpengaruh di Indonesia. Betul. Lalu banyak lah. Banyak. Dia menemukan bakat-bakat juga kan? Ya, Talenta- sebagai talenta. produser talent scout, Mm-mm. dia kan produseri banyak artis-artis di Republik Cinta Manajemen ya. Yes, dia Mulai- itu membuat Republik Cinta Manajemen juga. Mulai dari Doratu, Triad, apa tuh Virgin ya, The Virgin. Banyak lah sebenarnya ya. Reza Artamevia. Oh ya, kalau yang dulu-dulunya itu Reza, Tere, Denada. dan ada juga ya Denada juga. diproduksi. Oh, dibikinin lagu. Iya, Denada itu kalau dari catatan yang aku baca, dia itu mengubah Ahmad Dhani dikatakan sukses mengubah Denada dari rapper menjadi R&B. Oh, bukan dangdut ya? Kirain Denada sempat dangdut. Dangdut juga pernah. Tapi bukan Ahmad Dhani yang pegang ya pas. Bukan. Pas R&B-nya, album R&B. Iya, pas R&B-nya. Sama Mas Dhani. Oke. Tere, ya. Chris Dayanti, KD Mencintaimu. pernah. Itu sama Baby ya? Baby sama Dhani ya? Ya. Krisye almarhum. Krisye. Yang andai aku Krisye. bisa itu Dhani sama Baby juga. Iya. Tapi silakan Koreksi kalau dikoreksi. salah ya. Ya, tapi aku pernah baca dia itu Ahmad Dhani tadi itu Reza udah pasti, Ya. Tere udah pasti, Doratu udah pasti. Doratu udah pasti. Terus Tapi kalau Denada. gue ya yang paling nempel itu solonya Ahmad Dhani itu ya Ahmad Band.
Oh iya. Iya, ideologi sikap otak itu paling. Dia bida. Nah, itu. Dan- Dinda. Oh. Sudah. Mm. Yang muda mabok. Iya, itu dia. Itu keren. Tuh. Keren. Terus ya banyak lah. Kenapa kamu kagum dengan sosok Ahmad Dhani? Tulis di kolom Iya. komentar. Baladewa wajib komen tuh. Iya, Oke, sekali lagi happy birthday Ahmad Dhani. sukses selalu, Mas sehat selalu, Dhani sehat selalu. terus berkarya. Semoga Semoga minimal konser terus lah Dewa. iya. 69,69 FM. Gadun Radio. Masih bersama Gazan Doni. Dan sesuai dengan judulnya, review tentang konser Live streamingnya Live streaming. album Pandawa 5 Nah, yang berlangsung tanggal 9 April kemarin ya. betul. Pasti banyak yang sudah nonton. Pasti. Mungkin ada juga yang belum ya. Ya. Tapi kalau Baladewa pasti udah nonton lah. Tapi kalau misalnya belum nonton yang Pandawa 5 kan bisa di YouTube. Bisa ada di channelnya Video Legend. Betul. Ya, kalau ingin berbagi kesan tentang Album itu. album Pandawa 5 atau konser streamingnya Konser juga, kemarin silakan. tulis di kolom komentar Iya, karena kita berkumpul di sini Seru-seruan lah. para baladewa. Oke. Hari yang spesial untuk merilis video ini di YouTube karena 26 Mei 2021 hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Mas Dhani. Mas Dhani. Oke. Ahmad Dhani Dhani. Prasetyo. Betul. Oke. Kami duduk di tangga karena kami belum punya kursinya Ahmad Dhani. Oh iya. Caller 80. Tolong nanti dikirim, Mas. Mas, tolong dikirim. Tolong dikirim. Ya kalau nggak aslinya miniaturnya aja ya. Iya. Gitu, Mas. Mas Dhani. Satu buat Doni, satu buat saya. Dua tuh berarti ya. Iya, Dua. Atau kalau Mas Dhani Satu set. satu set boleh. Boleh. Sekaligus rumah ya, Mas ya. Mobil lu butuh nggak sih? Omong-omong Ahmad Dhani nggak punya mobil katanya. Nah, Mas Dhani beli mobil. Punya anak-anaknya katanya. Mas Dhani beli mobil, kami ntar jadi sopirnya. Nggak apa-apa gitu juga. Atau nggak apa-apa? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Kita minta apa lagi? Nah, kita punya kesan-kesan tersendiri tentang album Pandawa 5. Banyak sih nih. Kesan berarti secara Secara umum lah ya tentang Utuh. era itulah ya, eranya Pandawa 5. Iya. Gimana kesan? Gua dulu. Hmm. Kalau gua di episode kemarin kenangan kaset gua udah bahas tuh. Album Pandawa 5 tuh termasuk salah satu kaset yang paling berkesan yang gua beli karena gua harus nungguin ngantri bolak-balik untuk dapetin kaset itu. Itu baru kasetnya tuh. Kedua gua punya kenangan dari itu konser Dewa 19 yang gua tonton turnya Pandawa 5. Jadi sempat mampir ke Kota Serang waktu itu. Lu juga nonton kan ya? Ya, Nah, berarti nonton langsung live-nya tur Pandawa 5. Terus kenangan selanjutnya adalah apa lagi ya? Lu dulu deh diseling. Gua sambil inget-inget nih. Album Pandawa 5 hampir semua lagunya kami ulik dan kami nyanyikan minimal di Tongkrongan. studio, di tongkrongan. Kirana udah pasti, ya kan? Dulu kalau nggak salah chordnya Kirana itu ada di Majalahaya atau Ada kita pasti. nemunya di mana sih? Karena waktu itu kan belum internet kan? Loh, di Majalahaya. Iya kan Kalau Majalahaya. nggak ngulik sendiri, Ya. kita kan punya gitaris handal. Iya betul. Kirana kita menyanyikan, ya kan? Aku di sini untukmu. Ngulik. Nyanyiin Gua sempet juga, ngulik, ya kan? Walaupun seingat gua dapat chord gitarnya itu dari Dana apa dari mana ya? Karena kan itu unik ya. Si Dana apa si Rifki? Ya. Ya. Pokoknya antara dua itu lah Aku di gitaris sini untukmu. kita. Bahkan kita sering menyanyikan juga di kelas saat tidak ada guru. Iya. Saat lagi Gitar-gitaran jam lah ya. istirahat itu gitar-gitaran tuh aku di sini untukmu. Jeng. Terus apalagi sih? Aspirasi Putih. Kita pernah menyanyikan Aspirasi Putih yang ada rapnya itu. Iya. Kalau gua malah sempat bawain di festival. Nah iya kan? Lu pernah juga kan dibawain festival kan Aspirasi Putih? Tapi itu nggak sama lu ya, yang aspirasi putih, Bang? Enggak, iya. Oh, iya, enggak. Paling gue di rentalan. Iya kalau Di pas studio kita ngejam gitu. karena Iya, kita sekelas. iya, Tapi pas betul. festival kan kita masing-masing Iya, tuh. betul, betul. Terus apalagi sih lagunya kan banyak banget itu. Paling yang nggak gue bawain ya dan nggak gue ulik karena susah, ya kan? Itu Suara Alam, Oh, Selatan iya. Jakarta, Sebelum Kau Terlelap. Itu Itu susah. Cindy susah. Cindy susah. Lumayan. Apalagi drumnya ya.
Kamu lah satu-satunya tuh yang kita ini, Kamu Pak. lah satu-satunya Kita ulik karena gampang tuh, chordnya chordnya gampang. Mas Andra, Anda harus belajar banyak ke saya bagaimana membuat lagu dengan chord apa. Makasih Mas Andrang untuk ngasih chord yang gampang. Untuk kami-kami F, C, A minor, G kalau nggak salah. Ya, untuk kami-kami yang tidak bisa main gitar. Iya. Melodi gitar juga gampang. Net itu gampang juga. Makasih Mas Andrang. Terus apa lagi sih? Banyak sih. Itu ya? Satu sisi kayaknya Enggak, juga susah deh. Gue sih nggak ngulik. Satu sisi enggak. Iya, karena susah kan nenek terus ya gitulah. Jadi 97 itu atau 98 ya lupa sih kalau festival. Kalau gue pribadi ada kesan tuh memang ya itu. Jadi punya band di SMA. Ya. Ngulik di rental itu yang diulik Kirana, Aku di Sini Untukmu sama Aspirasi Putih. Tapi kemudian yang dibawakan di panggungnya sih Aspirasi Putih waktu itu di Pandeglang tuh. Yes. Bareng juga kan sama lu tapi nggak seband ya. Iya betul. Kita ininya bareng. Gitu. Itu kesan-kesannya. Terus seperti yang pernah gue singgung kemarin di video kemarin, gue suka dengan covernya. Oh iya, covernya juga nggak kalah artistik. Terus lipatannya kata lu kayak brosur. Itu hal yang Keren baru lah banget untuk band Indonesia saat itu. Ya, terus ada wayangnya. Ya kan? Iya benar. Karena temanya pada 5 ya, kan. ada wayangnya. Terus Indonesia warna sekali ya. covernya kayak gini nih kalau nggak Ya, salah. biru-birunya kayak gitu ya, benar. Ya Indonesia sekali. Ya. Gitu Indonesia sekali. Terus Mas Ari pegang keris covernya itu ya. soundnya keren banget. Iya. Kirana, video klipnya juga oke sih. Video klipnya oke. Ya kan? Kirana, Video klip Kirana oke. Andra, Aku di sini untuk ini ya, Tamara Blazinski modelnya. ya dia yang ditabung-tabung itu kan. Terus Sering banget diputar di MTV tuh. Iya. Nah, ada yang menarik tuh. Apa nanti pas dibahas per track aja ya? Boleh. Ya kalau di Pas sini ada per track aja lah. Kalau di sini lu mau ngomong tentang umumnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kesannya. Enggak sih. Jadi gini, Mas Arya kan cabut dari Dewa tuh pasca album Pandawa 5 ya. Resminya sih setelah album The Best tuh 99 resminya. Nah itu kan berarti Bala Dewa geger tuh, nggak punya vokalis Dewa, walaupun nanti kemudian diganti Once ya. Tapi entah kenapa, kalau gue sih yakin Ari tuh bakal balik ke Dewa, gara-gara apa coba? Dan itu terbukti kan, walaupun Iya. gara-gara Betul. video klip Kamulah Kamulah satu-satunya. Kalau yang masih ingat, video klip itu ada scene di mana mereka ngeband dan udah pada tua, pakai wig putih gitu. Tapi kita nggak tahu nih apakah yang nyanyi Ari. Apakah memang maksudnya seperti itu? Atau memang itu kebetulan? Kebetulan sih, gue yakin Gitu. ya apa ya istilahnya ya. Artinya- Tapi nggak tahu waktu itu gue yakin banget, alah nggak akan kemana-mana Artinya- balik lagi nih. Di video itu visual yang ditangkap oleh penontonnya, mereka tetap ngeband sampai usia tua. Iya, tetap eksis lah, Tetap tetap eksis. konser gitu. Betul. Dan ketika beneran Ari reuni 2012, pertama 2012 ya kalau nggak salah ya, yang di RCTI ya, pertama reuni itu ya, lupa sih. Merinding sih, gue nontonnya, maksudnya bener kan, kata-kata nggak akan kemana-mana, ada gitu. Keren sih gitu. 69,69 FM Gadun Radio. Yes, terima kasih masih nonton sampai detik ini. Track pertama di album Pandawa 5 adalah Kirana. Wow, cing, dik, start, dik. Ku coba memahami tempatku berlabuh. Gimana? Review lu Oke. gimana? Tentang track Kirana baik yang di album maupun yang tadi di live streaming 9 konser. April. Iya. Kirana mau versi kaset maupun versi konser yang tadi magis sih tetap Tetap ya. magis, Ya. tetap mewah, tetap keren sound. Nah kalau khusus yang tadi sih kalau menurut gua apa ya, keren sih live-nya tadi itu. Yang disayangkan bagi gue cuma satu. Apa tuh? Ya pemain bassnya bukan Erwin. Dan gue setuju itu, terus satu lagi Apa? yang paling signatur banget Kirana tuh drumnya, Iya. bukan Wong Aksan tadi Iya, tuh yang pas betul. streaming. Ya ini masalah Mas sejarah Agung. aja ya. Iya, bukan berarti Mas Agung jelek, Bukan, bagus banget Mas Agung, bagus banget. Kalau Keren. Mas Agung jelek tidak mungkin. Iya lah, juga nggak mungkin direkrut sama Dewa gitu. Iya. Hanya masalah historical aja. Iya. Karena Wong Aksannya dihadirkan di 4 lagu terakhir, tapi sayangnya itu minus Kirana gitu. Jadi beliau nggak bawain Kirana, Iya. padahal yang mewarnai soundnya lagu Kirana itu ya Mas Aksan. Betul. Di Gangga juga gitu tuh. Dream Team-nya Iya. itu kan ada Erwin, Iya. ada Aksan gitu Iya. kan. Dream Team. Iya, Dream Team-nya. Tapi kalau ya Mas Erwin makan sudah almarhum ya. Iyalah. Dan Mas Cuko juga oke lah menggantikan. Nah, kalau Wong Aksan kan emang diundang untuk konser ini, tapi nggak membawakan Kirana, rasanya
cukup disayangkan gitu. Tapi Betul. ya kembali lagi itu kan keputusan mereka ya. Secara keseluruhan sempurna sih. Asik, sempurna, Asik. bagus. Mas Agung bagus bawainnya. Iya. Mas Ari juga Aransemennya agak sedikit beda nggak sih? Yang di track dengan yang di sedikit konser? beda. Ya, sedikit beda ya? Yang di sini kan ada sequencernya ya, Ya. jadi dibarengin sama sequencer. Ya. Jadi lebih kaya dengan sound saja. Ya betul, lebih kaya dengan sound sih Iya. itu dia. Next setelah Kirana ada apa sih? Aku di sini untukmu. Di sini untukmu. Melayang ku cari-cari arti. Lagi-lagi Ahmad Dhani bercerita sebelum dia bernyanyi di konser streaming. Oh Aku di iya, sini iya untuk- betul. Nah ini yang gue seneng nih, jadi ada behind the story. Jadi Ya. ternyata kalau kata Mas Dhani lagu Aku di Sini Untukmu tuh untuk pacarnya ya? Apa? Iya, pacar. Selingkuhannya. Iya. bukan itu Mas ya. Dhani yang ngomong ya. Iya. Eh, Kalau Maya kan resmi. kalau ini itu- bukan Ri. Nah, berarti kan kalau bukan ya begitulah. Secara Betul. keseluruhan tracknya di album jelas perfect, bagus. Gitarnya itu, aduh, intro gitarnya itu loh, jeng 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 jeng. Ya. Oh ya, ini lagu ciptaan Mas Aksan ternyata. Mas Aksan, Mas Andra, Mas Dhani. Aksan terlibat di dalam. Aksan terlibat garap musiknya juga. Mhm. Ceng itu Mas Andra pasti itu. Iya. Ketika di konser streaming Pandawa 5, drumnya tetap dipegang oleh Mas Agung. Mas Agung. Ya kan? Aku di sini untukmu. Iya, masih Mas Agung. Oh ya, ada brass section di sini dimasukin ya. Iya. Ada di Aku di sini untukmu ya. Iya. Aku di sini untuk terakhir ini kan. Ada apa tuh? Oh, iya. Ada apa tuh? Mute trompet. Mute trompet. Mute trompet Ya, namanya. mute trompet. Dan kalau di konser streaming Pandawa 5 itu di musik bagian terakhir tuh panjang banget. Iya, dikasih porsi buat solo. Iya. Pemain mute trompetnya. Ya, betul. Mengingatkanku seperti lagunya Oasis yang All Around the World. Oh, Itu belakangnya oke. panjang banget tuh. Terus Pearl Jam Corduroy ketika live itu belakangnya juga Dipanjang. panjang gitu. Keren sih overall, magis banget Aku di sini untukmu juga. Oh iya dong. Kaya akan sound juga karena mungkin kan Iya. bunyi-bunyian keyboardnya lebih berwarna-warni ya. Iya. Punya kesan dengan lagu Aku di Sini Untukmu baik yang di album maupun yang di konser live streaming tadi, boleh tulis di kolom komentar. Ya. 69,09 FM. Gadun Radio masih nonton video tentang review konser Dewa Pandawa 5. Iya, Konsernya juga sekaligus albumnya lah ya. albumnya. Nah, next kita punya Bunga. Begitu banyak bunga di tamanku. Bunga. Pertama Pertama kali gua denger lagu Bunga. Pertama kali gua nggak tahu kenapa gua langsung suka dengan intronya. sama. Langsung suka Sama. dan gua denger liriknya dan gua denger nadanya. Lah kok gini ya? Keren. Gini ya itu maksud gua, ih keren ya. Keren. Zaman dulu ya, tahun berapa sih? 97. 97. Itu gila loh. Terus gue seneng bagian part yang Dani banyak bunga Iya. ayu. Itu keren banget. Liriknya gue suka. Liriknya gue suka. Liriknya bagus. Iya. Dan lagu ini dipersembahkan oleh Mas Andra untuk Lia Bungaku katanya. Oh begitu. Di cover kasetnya ada tulisan itu. Iya. Biasa itu IPS. Iya. Ismu Lia. Tahu nggak bagian yang lebih yang gue Keren. suka juga? Ketika ada suara-suara orang-orangnya itu loh yang kayak di bar itu tuh. Ya. Itu kayak orang mau ngajak tawuran ya. Gue bikin lagu. Eh, Gue bikin lagu ciptaan sendiri. Itu judulnya Dekat. hmm, Konsep di tengahnya pengen kayak gitu. emang udah gue rekam Kayak gitu. di studio. Emang kayak gitu. Jadi ada suara orang-orang itu dari lagu Bunga. Iya, terinspirasi dari Terinspirasi. Di otak gue tuh, aku pengen kayak gitu lah tengahnya, nggak tahu gue ngomong apa, yang penting ada keributan. Iya. Itu unik itu. Unik. Apalagi saat itu ya. Saat itu, Itu untuk band- konsep untuk band baru Indonesia. loh. Iya. Indonesia. Gue juga nggak ngerti sih mereka tuh ngomong apa. Tapi di otak gue tuh kayak kumpul di bar, Ya, atau temen-temen hangout. kongkow, hangout. Bunga itu ya ciptaan Mas Dani Mas Andra ya. Keren banget. Keren itu.
Keren. Yang sekarang juga tadi yang streaming bagus juga. Ya bagus. Soundnya makin kaya, sequencer sih ya. Gitu. Jadi lebih tebal ininya, aransemennya, lebih kaya. Keren tuh. Keren, gue suka keren. Keren. Next, setelah bunga kita melompat ke Teng dan ini juga keren banget. Mas Erwin mainnya bagus tuh Gila, di situ. ini apa lagunya kesukaannya Yuke ada di album terbaik kalau kata Yuke. Oh, yang kemarin nyeplos gitu ya? Lu suka ada lagu yang lu suka nggak? Di terbaik. Terus Yuke bilang Suara gue suka dong. Apalagi yang ada Alanis Morissette gitu. Hah? Yang mana ya? Oh, itu Suara Alam. Alam panggil jiwaku. Ngomong track di konser dengan track di album beda ya, nggak kayak terbaik. Jadi mereka bawain lagu pertama itu Aspirasi Putih. Nah, sebelum Aspirasi Putih, Ari Lasso jatuh dong ke sandung apa sih? Lobang. Jadi Alah, kebanyakan minum teh aja. Wih, bener kok teh. ternyata di studionya Ahmad Dhani itu ada selain bisa buat main alat musik, bisa juga buat main golf. Ada lobang. Iya, bener. Tapi lobangnya yang lihat di video itu cuma Ari doang. Nggak tahu itu ada lobang apa enggak ya. Entahlah. Kalau kata Ari Lasso itu ada lobang, cuma dia sendiri yang lihat. Kebanyakan ngeteh. Iya, gua waktu kebanyakan ngeteh juga ngeliat layang-layang itu kayak UFO. Back to the track Suara Alam ya. Suara Alam. Ciptaan Mas Aksan juga tuh. Itu buat gua zaman itu ya. Eh, Itu keren banget juga itu. iya. Dan didengerin sekarang tetap relate, maksudnya soundnya, apanya, soundnya. liriknya juga tetap nyambung didengerin Ada sekarang. hal baru yang ditawarkan. Itu buat gua sih. Iya. Dani Andra Aksan ciptaannya. Iya. Lagunya sendiri jujur gua nggak terlalu jadi favorit. Ya, Suara Alam nggak terlalu jadi favorit dibanding Kirana, Aku di Sini Untukmu, Kamu Lihat Hati. Tapi itu baru gitu loh. Itu ada suara ininya. Terus Jadi secara teknis lagunya keren banget, oke banget. Tapi kan belum tentu jadi favorit kan? iya, begitu. Keren, Suara Alam. Suara Alam. Ini dia. Ini nih lagu penutup side A ya, Iya. kalau nggak salah. Sebelum kau Terlap. terlelap. Oke, selamat malam semuanya. Lagu ini halus hati. Jazzy banget ya. Ini ciptaan Erwin ya? Almarhum Erwin ya? Sebelum kau terlelap tuh kalau nggak salah. Gua nggak tahu. Iya, ciptaan Mas Erwin. Mas Erwin. Dan menurut Ari Lasso ini belum pernah dibawain selama tour maupun selama konser Pandawa 5. Selama konser Dewa. Walaupun kalau di YouTube-nya Mas Ari, channelnya Ari Lasso TV itu ketika tribute to Erwin Prasetya, lagu ini dibawain akustikan sama Mas Andra berdua. Yang Mas Ari sampai nangis tuh. Karena inget Mas Erwin kali ya. Itu dibawain tuh walaupun akustikan dan cuma sepotong. Tapi kalau sebagai Dewa 19 nggak pernah katanya. Iya. Dan memang keluar juga kan dari mulut Ari Lasso bahwa lagu ini belum pernah dibawakan. Iya. Sebelum kau terlelap, gua punya kesan banyak tentang lagu ini. Silakan lo dulu berarti. Gua itu kan seingat gua ya, hampir lebih dari 5 tahun itu siaran di radio malam hari. Oh iya, ini pas banget sih. Iya, itu gua siaran itu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kadang juga dari jam 9 sampai jam 1 pagi. Oke. Nah, lagu ini tuh kalau gua puter jam setengah 12 itu kena banget loh, men. Apalagi tidur. Kan gua siaran kan pakai headphone kan. Jadi jadi damai gitu loh, jadi damai lagu ini. Lagu pengantar tidur banget deh. Pengantar tidur banget gitu. Maksud gua nggak pengen pendengar gua ikut tidur gitu, tapi lagu ini ketika diputer malam itu klik gitu, kena ya, pas. Jadi buat gua pribadi, lagu Sebelum Kau Terlelap ini merupakan lagu favorit gua, terlebih pas gua siaran di radio malam-malam. Itu enak banget. Ada satu lagi sih, kalau dari album terbaik mah Cintakan Membawamu ya, didengerin malam-malam tuh enak banget. Malam-malam itu juga. Dua lagu inilah. Oh gila. Dan biasanya itu gua menggabungkan 3 lagu, men. Satu lagi apa? Kalau pas gue siaran ya, Cintakan Membawamu, terus
Kasih Tak Sampai Oh, Padi. sama Sebelum Berhenti Kotor- Berharap. Berarti berharap tuh Silon Seven. Silon Seven. Oh, iya. Itu kalau digabung 3. Oh. Aduh. Iya, kuat iya, banget iya, iya. Bener. Itu. Nah, sebelum Kau Terlelap itu terus gua mau ngomong. Ketika gua tadi ngelihat streaming Dewa yang lagu Sebelum Kau Terlelap, Oke. itu kalau gua ngebayangin lagu itu dinyanyiin Ariel Noah, itu keren banget. Oh, timbrenya waktu itu. Iya sih. Apalagi Bisa banget itu. Apalagi Ariel itu punya lagu judulnya Dara. Buat gua pribadi itu tipenya sama. Oh, lagu Dara itu. Dara dengan Sebelum Kau Terlelap. Sebelum Kau Terlelap. Jadi kalau gua ngebayangin, Ariel tuh yang gue inget pernah bawain Kirana tuh sama Ahmad Dhani tuh. ya Di YouTube masih ada tuh, silakan Kirana. dicek. Itu pas banget. Iya. Gak ada yang nyela itu masalah itu. Kan ada, biasanya ada haters yang suka nyela aja Iya. ya, atau mungkin Baladewa yang nggak terima lagunya dibawain orang. Tapi kayak nggak ada kok, nyaris nggak ada komentar negatif deh ketika Ariel bawain Kirana, karena perfect banget. Iya. Ya karena Mas Dhaninya juga pasti nggak Oh, sembarangan milih Iya. Ariel kan, maksudnya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Gimana tuh ceritanya? Ahmad Dhani tuh pernah ngomong, nggak tahu bercanda nggak tahu serius, Iya. kalau anak Ariel udah keluar dari kasusnya itu, kalau nggak ada yang narik, dia diajak Collab sama Dhani. gabung di Dewa? manajemennya kalau nggak salah. Oh, di manajemen. Oh, iya. Kirain jadi Iya kan? vokalis Dewa. Nah, untungnya pihak Peter Pan, Noah pas saat itu ya Saat itu. menunggu Iya, gitu iya, loh. iya, Jadi benar-benar. dia masuk lagi, tapi Iya. Dhani memang suka banget sama Karakter bukan vokalnya Ariel. Iya, nggak tahu ya suka atau suka banget ya, tapi Iya. Dhani itu sama Ariel itu memang ini gitu loh. Hubungan pribadi maupun secara musikalitas nyambung. Iya, betul. Heeh. Nah, gue tadi waktu streaming tuh gue diem aja. Ini lagu kalau dinyanyiin Ariel gile ya. Lagu ini. Pas memang mungkin tidak akan mengalahkan legendnya Mas Ari Lasso, Oh, enggak. tapi cocok gitu maksudnya. Cocok. Kan ada tuh cover Iya. tapi ternyata nggak cocok atau Betul. maaf jelek misalnya. Iya. Tapi kalau Ariel kayaknya pas. Akan beda kalau kayaknya lagu Sebelum Kau Terlelap ini cocok dibawakan Gasa dan Doni. Nah, itu akan Boleh kita membuat- bikin ini apa namanya tuh cover kayak Raditya Dika, covernya Citakan Bawamu boleh. merusak lagu ya. 69,69 FM Gadun Radio. Wuhu. Masih bersama Gaza dan Doni. Yes, hal yang bikin kita semangat ada dua. Pertama. Karena kita bikin video tentang band legenda Indonesia. Iya. Kedua. 19. Kedua, Apa tuh? karena kita ingin mencicipi sebuah produk yang luar biasa. Wah. Perasaan kita mulu gimmicknya. Wow. Apa produknya? Apa produknya, men? Lu sebut dong. Lo. Gua kan wong Jawa. Oh. Kasih lihat dulu dong produknya. Oh, nih. iya. Nah, ini nih. Ada yang udah nyobain belum? Croissant. Apa? Croissant. Gosong. Gosong. Croissant. Ini bahasa Perancis kan? Kita mengkonsumsi ini udah sangat sering ini, ya kan? Iya dong. Itu nyetok. Namanya juga di endorse kan, nyetok tuh di lemari, di dapur banyak. Karena bagi kami berdua ini enak, jadi kita bawa di dalam video ini. Iya, Woi. kita iklankan. Ih. Tersedia di minimarket terdekat. Ini roti loh ya. Dan ini uniknya, men. Oh, ini kalau sambil Crispy katanya jika dipanaskan. Oh iya. Jadi kalau dipanasin dulu di microwave ya, atau ya digoreng tanpa minyak gitu, katanya crispy. Coba lu buka Kalau dulu. gua Itu sih biasanya rasa- kalau manasin nggak dipakai microwave. Ya, Gua kan? lempar ke genteng biasanya. Oh iya, panas alami ya, matahari ya. Jam 11 gua lempar ke genteng, jam 2 gua ambil. Nah, ini bentukannya. Oh, ini favorit gua sejak dulu ini. Ini cocok untuk ngemil, menemani nonton Ya al. YouTube Video Legend. Hmm. Punya gue ada kacang. Ini apa? Coklat. Makan ini sambil ngedengerin album Pandawa Pandawa 5. Minumnya jangan lupa. Cabut sos. Ini banyak varian rasa. Coklat, peanut butter, keju. Teh botol juga ada varian rasa. Tawar dan manis. Ya al. Ya. Silakan dapatkan di minimarket terdekat. Gua Hmm. sehari itu bisa 4 sampai 5 kali ini loh. Iya sih. Makan ini buat pagi, Hmm. terus siang,
Karena menurut gua ini Sore. porsinya pas. Jadi kan ada cemilan yang bikin kenyang sehingga kita nggak makan nasi. Atau sebaliknya ketika kita makan kurang. Iya. Kalau ini pas. Jadi kekenyangan enggak, kurang juga enggak sih, sedang gitu buat ganjel-ganjel. Jalan kalau lagi kena macet, gua makan ini. Terus misalnya gua lagi kena marah sama mertua gitu ya. Dan ini murmer ya. Ya. Ini video review apa video mukbang sih? Kata yang komen kebanyakan iklan lu bang katanya. Gimana lagi ya namanya sponsorin? Syarat jangan lupa. Setelah ini kita lanjut ke track berikutnya, Side B. side B. Satu sisi aspirasi putih. Ada Cindy di situ. Ada Cindy di situ. Apa lagi? Kamu satu-satunya. Petuah bijak Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Yang mau ikutan berkomentar, Ya. sharing-sharing, bergabung, karena sekali lagi kami bikin video ini juga bukan untuk menilai sebuah Kita album have fun atau aja. apa band legenda, terus kita siapa berani. Siapa kita lah. Enggak. Ini salah satu bentuk apresiasi kami karena memang kami berdua adalah Baladewa Ya. dan kami mengikuti musik mereka. Dari awal sampai sekarang. Iya, kami tumbuh dengan Bersama mendengarkan mereka. musik mereka gitu. Seperti tadi yang dibilang, di kelas pun kalau nggak ada guru, ada gitar ya. Jreng-jrengnya lagu Dewa lah. Dewa. Nggak jauh. Betul. Gitu. Jadi Oke. nggak apa-apa ya bikin video ya ini ya. Iya. Nggak apa-apa ya, nggak ada yang emosi ya. Ya. Oke ya. Enam 9,69 FM. Gadur Radio. Yes. Terima kasih untuk supportnya, masih nonton video ini. Ya. Eh, Kita udah sampai di side B Side kalau di B. kaset itu ya. satu sisi. Kesan lu Telah gimana? terhapus. Oh, satu sisi. Ada video klipnya ya? Ada kalau nggak Keren, salah. ada yang orang lupa gua. sedang itu. Satu sisi telah terhapus, sisakan To be honest, sebenarnya track satu sisi kalau di kasetnya bukan track favorit gua sih. Sebenarnya satu sisi itu. Tapi ketika tadi denger di konser dibawakan streaming, keren men. Jadi temponya sedikit lebih cepat. Kalau Suara Alam yang tadi di live streamingnya kalau menurutku lebih lambat justru temponya. Yang Suara Alam di kaset agak lebih cepat. Nah, satu sisi ini kebalikannya, di kaset menurutku lambat. Tapi tadi temponya agak sedikit lebih cepat, terus soundnya juga diperkaya. Jadi nggak kering gitu, nggak garing. Lebih kaya, lebih... Ari juga nyanyinya lebih powerful, lebih suaranya lebih apa ya, lebih tebal tadi itu pas konser ya, dibanding versi kaset. Kalau menurutku sih gitu. Lu gimana? Pertama kali gua denger satu sisi, yang menonjol buat gua itu intro gitarnya. Gitu. Gua suka sih gitar-gitar yang kayak gitu, kayak Ngisi-ngisi gitu feel, ngisi-ngisi feel iya. gitu ya. Terus buat gua pribadi sih karakter nadanya tuh kuat gitu loh. Kan kalau kita misalnya gua main gini. Iya. Orang udah tahu gitu loh. Atau kalau enggak yang legenda ya Sweet Child of Mine lah misalnya Oh, kan. orang udah tahu tuh Sweet itu. Child of Mine. Nah, ketika satu sisi itu gue suka aja. Video klipnya gue suka. Berarti memorable ininya. Iya. Menurut lu ini ya. Iya. Kenapa ear catchy? Ya, walaupun gue belum pernah punya pikiran buat ngulik, karena buat gue itu gue dengerin kayaknya susah deh nih gitu. Satu sisi. Gue lebih suka mendengarkan lagunya dan menikmati video klipnya di MTV. Oke kok. Iya. Liriknya juga oke ya. Liriknya oke. Tentang ya. Tentang drugs, apa, bangkit dari drugs. Keluar dari keterpurukan. Betul betul. Itu ciptaan siapa ya? Ngetek dulu deh. Ya. Oh ya, musiknya Mas Dani. Liriknya Mas Ari. Ini mah Ari Lasso yang bikin lirik. Oh, Ari Lasso gitu. di Pondok 5 banyak nyumbang lirik sih. Suara Alam tadi tuh Ari Lasso yang bikin liriknya. Ini juga sama. Iya. Ada yang nyumbang duit nggak? Dani sih produser. Dani nyumbang duit ya? Emang Dani lebih kaya sih dibanding Ari ya? Bisa jadi. Prediksi gue sih lebih kaya Dani.
Ari tuh paling tabungannya 11-12 kayak kita, men. Udah tajir dia sekarang jadi YouTuber. Dan lu pikir kita berdua gak tajir? Gila lo. Wah, ini track pembuka kalau konser nih. Ya. Dan ini yang tadi gue udah sempet singgung, sempet gue bawain juga ketika festival. Cang. Aspirasi Ya. putih. Katanya sih ini lagu paling cadas yang pernah dibuat oleh Dewa 19, lagu paling rock. Iya. Cuma Katanya sampai sejauh ini. Liriknya diganti yang baru ya. Ya, beberapa bola Katanya. dewa yang pernah nonton konser live tahun 97 ingat ada lirik yang diganti. Iya. Ternyata yang minta ganti pihak label waktu Iya, itu, kata Mas Dani. Udah sih Dan. Tapi udah pada lupa sih, Ari aja lupa. Liriknya Dani yang sendiri biasa-biasa aja gitu. Karena mungkin bagi pihak label agak sedikit berbahaya. Wak. Apa sih? Merah yang menatang, pohon rindang, ya gitu-gitu ya. Ini sih minum Ngeri. dulu. Ngeri juga ya, zaman itu ya. Ya. Gimana? Kesan lu tentang Aspirasi Putih, ya sangat berkesan lah, tadi udah sempat disinggung kan. Karena pernah dibawain, dan gue seneng lagunya, ngerok banget sih emang. Kenceng banget gitu. Ya tidak menyangka aja Aksan yang selama ini dibilang nge-jazz atau apa, atau terlalu soft, gebugannya tuh buktinya di Aspirasi Putih emang ngerok gitu, nggak ada masalah sih gitu. Kalau dari kayaknya bukan di itu deh gitu. Ini ciptaan siapa ya? Ciptaan Mas Dani kayaknya. ya. Ketika tadi gua ngelihat Nyontek lagi. streamingnya ciptaan siapa? Dani Andra. Dani Andra. Ketika tadi gua ngelihat konser Dewa Pandawa 5 streaming, ini kan lagu pembuka tuh, Iya. ya kan? Iya. Nah, ketika mereka memainkan intro, di otak gua langsung muncul sosok Jonathan Davis Korn. Kok bisa gitu? Dan ketika Dewa masih memainkan intro, gue bikin nada sendiri versi gua, tapi ala-ala Jonathan Korn, Davis. Korn. Itu masuk banget, men. Iya karena kan Itu sebelumnya. Oh, yang pakai sequencer. Yang pakai sequencer, yang nah itu. Iya itu. Di yang otak bikin gua keren langsung, gitu. waduh, langsung muncul tuh Jonathan Davis. Featuring Dewa keren kayaknya. Korn. Kalau abis intro yang panjang yang itu kan baru itu kan, baru gitar, itu udah Aspirasi Putih. Tapi sebelumnya pembukanya tadi tuh, wih, mantap, emang cadas. Dan kalau yang tadi sih mewah banget. Iya. Dibanding kaset mewah yang ini karena lebih kaya sound ya. Aspirasi Putih itu Ari Lasso yang menyanyikan, Dani yang rap ya. Dani, oh iya ada versi rap tuh. Di sini harusnya ada. Iya. Iya. Itu Dani nge-rap. Gaya-gayanya kalau menurut gua Aspirasi Putih itu cocok juga kalau dimasukin ke Ahmad Band ya. Kayaknya itu sih. Ya kan? Kalau misalnya itu nggak masuk ke Pondok 5, mungkin masuk ke ideologi sikap otak, bisa jadi. Iya, karena liriknya Agak politik banget. iya betul. Dewa 19 adalah satu-satunya band Indonesia yang sudah menuliskan kata reformis atau reformasi sejak album pertama loh. Reformis Arek Surabaya 92. Jauh sebelum reformasi 98. Di album Reformasi Masa Depan juga disinggung kata itu, reformasi. Iya. Di lirik Reformasi Masa Depan itu ada kata-kata reformasi. Gila ya, visioner ya. Udah kayak Panji ya sama Dani ya, visioner. Gua kangen Ahmad Band dah. Jadi Iya. Ahmad Band tuh punya. Apa kita review konser streamingnya? Ahmad Band. Ayo aja Ahmad terus. Band itu punya berapa album sih? 2? Satu doang. Oh, 1 ya? Oh. Satu. Sudah. Ideologi sikap otak doang. Ya kan? Sudah. Sudah. Dinda. Waduh, itu keren. Banyak sih lagu-lagu keren di situ. Oh, Triad ya. Triad. Iya, Triad beda lagi. Iya, Oh, Triad beda lagi. Kemarin yang konser streaming Ahmad Band mah dengan Yoyo Padi. Terus ada siapa yang dicabut? Oh, ada Thomas Ramadan waktu itu personel baru. Kalau yang informasi orisinal kan ada ini Bongki ya, ada Bongki. Ada siapa? Cabutannya tuh Bimo ya kalau nggak salah drummernya. Ahmad Band dia itu. Oke. Silakan isi kolom komentar Tentang Aspirasi Putih. tentang Aspirasi Putih atau album Pandawa 5, baik albumnya ataupun konser streamingnya. 69,69 FM Gadun Radio. masih bersama kami membahas album Pandawa 5 konser live streaming yang ditayangkan tanggal 9 April lalu ya. Yes. Kali ini ada track apa? Kali ini ada track Cindy apa kataku. Deng 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 deng.
Cindy ya. Cindy itu temannya Sepia ya? Cindy temennya Sevilla. Jangan-jangan Cindy dan temennya- Sepia itu adalah cewek yang diceritakan di Jangan Pernah Mencoba. Setiap kata Kalau gua ngedenger Cindy tuh kayak jadi inget Restu Bumi. Karena Ari Lasso ngambil tonnya bawah. Sewangi. Ini juga Cindy apa kan mirip. Cuma yang Cindy tuh kayaknya lebih Jessie ya. Yes. Dan ketukannya aneh. Ketukannya kebalik. Iya. Mm-mm. Ya lu kan suka ngulik drum ya. Susah. Jadi lebih tahu. Mainnya room. Ketukan iya ya. Dung tak. Duk 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 tak duk tak duk tak duk duk duk. Tak ya. Gua kalau ngulik drumnya Cindy tuh bukan. Iya. Nah ini nih. Iya. Bukan. Gimana Keren. sih udahlah. Keren. Iya. Wong Aksan gitu loh. Iya, Ya. mantap. Terus Cindy ini ternyata lagunya udah ada dari tahun 95, men. Referensinya itu, jadi ketika terbaik baru rilis, referensinya tuh kalau yang nonton Acoustic Plus Antv, ada di Video Legend tuh, bukti otentiknya. Mas Andra tuh mainin intronya Cindy. Jeng. Loh, ini kan lagu Cindy, kan banyak yang komen kan. Ya iyalah, namanya itu kan berarti tabungan ya. Dia udah punya tabungan chord gitu maksudnya. Udah ada dari tahun 95 lagunya tuh. Liriknya dibuat Mas Cindy. Dani kayaknya. Yes. Pertama kali mendengarkan lagu Cindy di album Pandawa 5 yang langsung aku seneng ya itu drumnya Aksan. Iya. Itu Beri keren. warna beda. Iya, betul. Next kita tinggalkan Cindy. Dadah Cindy. Dadah Cindy. Baik-baik ya. Berikutnya ada Lagu tentang nasehat. Petua Bijak. Iya. Petua Bijak. Nasehat Mas Dani untuk Mas Ari. Iya. Buat yang nyanyi tapi dia nggak nyadar. Kobam mulu. Iya. Jangan pernah mencoba. Jangan pernah mencoba, Mas. Ya. Petua Bijak. Yes. Ciptaan Dani Andra Aksan. Iya. Kembali Mas Aksan menyumbang kreativitas di sini ya. Mas Aksan. hari ini terlalu indah. Gue suka refnya. Sahabatku cuma. Iya. Ya, emang ngejazz banget sih. Ding, 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 ding. Hari. Iya. Bagus. Bijak, keren banget. Termasuk aransemen yang tadi, yang terbaru ya. Soundnya lebih kaya juga. Keren Petua Bijak. Ya. Petua Bijak itu iya kalau di terbaik mungkin kayak Jangan Pernah Mencoba gitu kali. Jangan. Enggak dong. Ininya liriknya. Oh lirik? Iya. Iya lirik nasehat. isinya Isi liriknya sih nasehat. Oh. Waduh, mantap. Ironis ya, yang nyanyi nggak nyadar kalau itu buat dia. Begitulah kehidupan, begitulah kehidupan. Iya, nah, Kadang tidak pernah minum teh. Kadang minum tehnya sesuai dengan takaran. Kadang Berlebihan kebanyakan minum teh, tidak bagus. Tapi udah tahu lah sekarang setidaknya sudah nyadar. Kalau apa? Kalau lagu itu buat dia. Oh, kirain Wes kalau, ojo dibahas sih. kirain kalau minum teh. Kita yang ngebahas jadinya. Oke, Next. itu Petua Bijak. Ya. Untuk penonton video ini atau untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, wih, dapet semacam perhatian dari Dewa Karena Dewa lama ya Iya. di situ. di Jakarta Selatan. Base camp di situ lama. Betul. Makanya mereka punya lagu judulnya Selatan, Selatan Jakarta. bukan selatan Surabaya atau selatan Bandung. Bukan. Selatan Apalagi Jogja, selatan Serang enggak ya? Jogja sudah punyanya Kla Project. Iya, bener-bener. Iya. Selatan Jakarta. Istimewa nih lagunya nih. Oh, ada Alanis Morissette sebagai backing vokal. Iya. Alanis Morissette-nya Indonesia katanya zaman Iya. itu. Opi Andaresta. Andaresta. Mbak Opi ini ngisi part ya, bukan cuma backing vokal di lagu ini, Iya, tapi juga betul, part. betul, Ada betul. satu part gitu yang Menarawang malam di Iya. Kemang. Bahkan ikut tour. Iya. Ikut tour betul, juga ikut karena dia tour, sempat beberapa betul. kota. Mbak Opi ikutan. Iya. Aransemen yang tadi keren ya, ada brass sectionnya ya, trompet. Di apa konser segala- streaming. Di konser streamingnya Iya. ya. Walaupun di aslinya sih kayaknya enggak ya, dia hanya keyboard aja, Iya. tempelan keyboard. Kalau yang tadi live tuh ada brass section. Terus apa lagi ya?
Selatan Jakarta ya. Aransemennya bagus, lumayan bagus lah. Ya Gua- lagi-lagi warna baru di Pandawa 5. Iya, warna baru. Oke, Keren. Selatan Jakarta, terus ada OP-nya juga. Ya real, jadi apa namanya, bintang tamunya tuh diambil memang dari yang Iya. OP sendiri juga sebenarnya buat gua pribadi itu punya warna vokal yang unik gitu loh. Dia bisa mungkin kalau orang belum baca itu OP, ketika dia dengar suaranya pun ini kayaknya OP deh. iya, punya warna vokal yang khas. Iya, betul. Padahal banyak vokalis-vokalis perempuan di sekitar Dewa saat itu Saat itu. yang bisa dicomot, diambil gitu. Waktu itu Opi juga baru keluar satu album deh kalau nggak salah. Iya, betul. Entah apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk OP saja gitu. Padahal banyak juga kan di sekitar Dewa yang bisa diambil Iya, gitu. iya. Keren kok, OP keren. Mantap. Tambah menguatkan lagu Selatan Jakarta. Iya, punya karakter. Iya, betul. Dan ini nyambung juga sama track terakhir nih. Mhm. Nggak kerasa udah track terakhir nih. Iya. Track ke-11 ya. Setelah Selatan Jakarta. Kamulah Satu-satunya. Kamulah satu-satunya. Lagu anthem di setiap konser, baik itu konser Dewa maupun konser Ari Lasso. Benar. Itu suka dibawain. Terus kalau misalnya ada acara-acara festival kayaknya juga sering ya Iya. lagu wajib Dewa. Kamulah Kamulah satu-satunya. satu-satunya. Dan Mbak Opi kembali ngasih ciri khas tuh Ya. lewat backing vokalnya yang ulalala. Ya. Itu memorable banget. Yes. Salah satu part yang keren di situ. Dan tadi kita sempat singgung bahwa ke Mas Andra, makasih ya, chord-chordnya gampang. F C A minor G kalau nggak Iya. salah. Melodi gitarnya gampang juga. Aku tuh pernah baca katanya boleh di ini ya perbaikin kalau salah, tapi aku pernah baca katanya di album Pandawa 5 ini permainan Andra itu sudah tidak menggebu-gebu lagi seperti Ya. di album-album sebelumnya. Udah tidak full skill, Udah tidak full skill. Artinya begini, lebih ke sound kali. iya, kayak terus dengan sound. udah nggak perlu membuktikan apa-apa Iyalah. gitu loh. Jadi lebih ya kan beda kalau di terbaik-terbaik. Atau ya melodinya satu hati atau apa itu masih Iya. ini banget lah. Lu pernah dengar nggak sih? Atau pernah baca nggak sih? Apa tuh? Iya. Kayak gitu tuh kalau Andra itu mainnya Tidak perlu membuktikan tidak lagi. perlu membuktikan itu apa-apa. di review-nya majalah Kai. Oh iya, dibahas. iya. Dan gue sepakat gitu loh. Betul. Maksudnya Andra tidak lagi meledak-ledak gitu. Baik permainan. secara pribadi maupun secara band juga. Betul. Dewa di Pandawa 5 memang menjual sound. Iya. Jadi soundnya yang dijual Betul. dan udah bukan lagi skill individu. Iya, betul. Gitu. Pemilihan speaker, pemilihan apa yang dipakai, alat musik yang dipakainya. Iya. Lebih ke situ sih. Kadang kan sound engineering. kalau band-band besar yang udah habis-habisan di awal kan setelah bikin album yang kesekian kalinya mereka Jadi memble. santai ya. Ya bukan memble juga sih. Belum tentu lebih- memble sih, tapi lebih biasa gitu maksudnya. Iya, maksudnya Menurun. udah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Oh, ini bicara konteks Dewa. Konteks Dewa. Oh ya, kalau Dewa iya. Iya, maksudnya band-band yang lain kan juga kayak gitu, kayak misalnya siapa? Pearl Jam atau Radiohead. Radiohead Udah- itu paling kelihatan, tidak perlu membuktikan apa-apa. Iya, karena mereka orang udah tahu siapa Andra, orang udah tahu. Bahkan Ahmad Dhani pun kalau cuma main piano 2 chord misalnya ya orang udah kagum dengan sosok dia, skill dia gitu. Kamulah satu-satunya kan juga sebenarnya sederhana kan? Sederhana banget. Iya kan? Terus tapi kalau yang tadi Maksudnya streaming, sederhana Iya. ini ya. ear catchy. Iya. Kalau konser streaming tadi gimana tuh kamu satu-satunya? Kak, nggak masalah, bagus kenapa? Kalau gua ada yang sedikit ganggu. Mungkin ini debatable ya, tapi beberapa bala Dewa juga kayaknya sepakat sama gua. Brass sectionnya itu kalau menurut kuping gua sih agak mengganggu. Jadi malah kayak Dewa featuring Tip X ya. Terlalu menonjol, bukan berarti jelek ya, atau bukan berarti ska atau Tip X jelek, bukan, saya juga pengagum Tip X. Cuma maksudnya Saya punya Tip X kok. untuk tempelan di Kamulah Satu-Satunya aransemen tempelan agak sedikit mengganggu karena merubah pattern aslinya Ya. si brass itunya tetot torororo tetot, jadi kesannya kalau menurut aku agak cringe gitu. Menurutku pribadi sih, tapi itu kan subjektif ya. Tapi overall sih oke, nggak masalah, toh itu kan haknya mereka dan aku tetap nikmatin. Cuma
terlalu nonjol aja gitu tuh maksudnya. Beda ketika brass sectionnya main di lagu apa tuh Suara Alam atau di Selatan Jakarta juga kan ada tuh brass section. Tapi tipis gitu, jadi malah memperbagus. Kalau ini bukan memperjelek, cuma agak jadi mengimbangi gitu tuh. Jadi warna Kamu Rasa Satunya agak hilang yang aslinya gitu. Itu aja, itu pendapatku pribadi sih. Subjektif. Bisa jadi ada kendala teknis nggak? Enggak Ya? Secara teknis Bukan. overall bagus. Maksudnya teknis tuh soundnya balapan gitu, atau soundnya lebih gede yang brass section. Enggak sih, cuma ini mah dari sisi aransemen. Kok nempelnya terlalu padat nempelnya, jadi ngimbangin yang aslinya. Kalau Selatan Jakarta kan brass sectionnya hanya, atau kayak apa yang Aku di Sini Untukmu, si mute trompetnya kan ditempelnya di belakang, tapi dia dikasih porsi sendiri solo, mending gitu. Kalau ini mah sepanjang lagu Kamu Rasa Satunya tuh ngimbangin gitu tuh, tetot, torororo, tetot, toror. Jadi sementara si Kamu Rasa Satunya sendiri kan kita udah terbiasa dengan chord-chord sederhana Andra yang emang gitu patternnya gitu. Jadi tadi ya itu mah perasaan gue aja sekali. Penilaian setiap orang beda-beda. Gitu, nggak apa-apa Dan sih. bukan berarti kalau lu ngomong gitu lu ngomong gitu lu salah, nggak juga. Nggak juga. Ini kan subjektif banget ya. Iya, betul. Baladewa kan ada yang setuju dengan gue mungkin, ada juga yang enggak, ya nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Kayak lu kan, menurut lu bagus karena memberi warna baru. Iya. Oke. Iya. Gitu. Kita aja beda pendapat, gak ada masalah. Nah, 9,69 FM Gadun Radio. Sekarang ada di sesi terakhir. Segmen terakhir. Sebelum closing, kamu juga boleh melakukan penilaian. Alasannya apa? Kenapa nilainya segitu? Ya. Nilai konser streamingnya. Konser streaming dong. Pandawa 5 ya. Bukan album Pandawa 5 Bukan. ya, tapi Konser streaming yang tadi. Dewa Pandawa 5. Ya. Berarti urutannya bisa dinilai Ya. lebih suka sesuai urutan di album atau lebih Yang asik tadi. yang acak gitu atau Kostum gimana? boleh dinilai, sound, Iya. bintang tamu. Iya. Ada yang menarik tuh. Kemarin kan waktu di edisi terbaik, kata gua kok aneh ya, kaosnya Mas Andra sama Mas Dani tuh sama. Iya. Cintalah Cinta. Iya. Ternyata yang Pandawa 5 juga gua baru mudeng. Sama loh, pakai bintang 5. Ya Ari pakai terbaik. Iya, enggak maksudnya yang sama itu Dani sama Andra. Dua acara berturut-turut. Kalau yang lain kan beda-beda tuh. Iya. Pandawa 5 Ari pakai terbaik, Iya. terbaik, malah Ari pakai yang Laskar Cinta. Tapi kalau dari Andra nggak berubah, itu message-nya apa ya? Itu message-nya ini aja, ukurannya sama. Ukuran bajunya sama badannya. Bener. Guanya aja yang overthinking kali ya. Tapi kalau di ini sih, kalau mau dicocokologi kan emang dua personil tersisa tuh tinggal Ya, itu. iya. Dani Andra sebenarnya yang orisinilnya gitu. Ada yang mau menanggapi? Boleh di kolom Ya, itu komentar. menarik juga tuh. Sekarang kita penilaian. Kami kasih penilaian, tapi sekali lagi kami memberikan nilai bukan berarti kami orang yang jago, orang yang ahli atau lebih hebat dibanding kamu atau Kita mereka, enggak. Apresiasi saja. Iya. Ini untuk senang-senang Ya, aja. gitu. sebagai Baladewa kan ya apa ya, pingin memberikan apresiasi, Iya, betul. penilaian, Di otokritik. lu dulu, gua dulu. Kemarin siapa? Lu dulu ya? Ya, gua dulu. Sekarang lu dulu. Sekarang gue dulu. Yuk. Kemarin kita sepakat di episode ke-14 Sama ya? album Bukan terbaik. album dong, live streaming konser. Iya, terbaik kan albumnya. Itu gua 7. Gue 7. 7. Kita lihat apakah di episode ini sama, atau tidak. Gue ya? Ya, iya. Oke, live streaming Pandawa 5 dari A sampai Z-nya gue berani kasih nilai 8,5. Mhm. Beda jauh sama yang kemarin ya? Yes. Karena emang 8,5 dari keseluruhan. Gue puas dengan sound itu udah jelas. Yang pertama gue nilai musikalitasnya dulu ya, soundnya oke. Terus apa namanya? Gue puas dengan ininya nih, kekomplitan apa namanya ya. Jadi yang tetek mengek yang berhubungan dengan Pandawa 5 tuh kayak bintang tamu itu disuguhkan realnya sampai Mbak Opi sampai didatangkan. Itu yang nggak ada di Pandawa 5 kan gitu. Terus nggak ada di terbaik. Bahkan sampai Wong Aksan juga mainin 4 lagu. Ya. Walaupun nggak mainin Kirana, tapi dia mainin 4 lagu loh. Dan ternyata kalau kalian perhatikan 4 lagu yang dibawain itu sebagian besar emang ciptaannya Wong Aksannya sendiri gitu. Kayak Suara Alam ternyata emang ciptaan Wong Aksan. Jadi ya iyalah dia ini. Sementara kalau Kirana kan walaupun dia memberi warna sound berbeda, tapi emang bukan ciptaan Aksan sih. Jadi ya wajar aja gitu, nggak ada masalah lah. Terus siapa lagi yang dihadirkan ya? Kemudian juga tempelan aransemen juga lebih kaya ya.
ada brass section di situ, ada mute trompet di situ dihadirkan, backing vokalnya ini komplit ya. Pengambilan gambar juga lebih ini loh. Terbaik tuh kayaknya fokus ke dewanya doang yang disorot terbaik. Tapi kalau Pandawa 5 tuh kameranya beli wide. Jadi backing vokal yang bertiga tuh disorot, Mas Vega juga kesorot, ngeritem gitu kan walaupun nggak banyak. Ya emang sih kita sebagai Baladewa pengennya ngelihat dewanya ya. Tapi kan kelengkapan acara keseluruhan juga perlu. Terakhir yang bikin gua tambahin 0,5 adalah gua puas dengan itu tadi, behind the story-nya lengkap. Jadi per lagu tuh dengan gaya banyolannya Dani sama Ari terungkap tuh, oh ternyata lagu Aku di Sini Untukmu tuh ceritanya begini, oh ini tuh begini. Terus Mbak Opi juga tadi wawancara lama banget dengan Mas Dani ngobrol kan. Nah itu buat gue sih seneng yang kayak gitu-gitu, seneng banget. Yeah, jadi kesimpulannya 8,5. Lu gimana? Apa yang lu omongin sudah mewakili gua juga, men. Serius. Iya kan? Gua juga kasih nilai 8,5. Sebenarnya gua 8. 8 aja deh kalau gitu. Enggak, tapi nggak ada salahnya gua kasih 0,5. Jadi 8,5 gitu. Alasannya? Mungkin kalau lu bilang 9 atau 9,5, gua malah akan tetap bertahan di 8 gitu, tapi 8,5 enggak. Kalau lu misalnya 7,5, gua bakal tetap 8 iya, gitu. Iya. Jadi buat gua 8,5 sama gua lebih kaya, lebih padat, lebih yang di visualnya itu lebih bergizi. Memuaskan ya? Iya, audionya keren, visualnya lebih bergizi, terus mungkin ini kalau misalnya Pandawa 5 itu kan sebelumnya Pandawa 5 dulu baru terbaik kan? Iya sih sebenarnya. Pandawa 5 bukan, gua lagi-lagi bukan mempermasalahkan, diralat. Lagi-lagi gua perhatian ke kostum. Itu kalau Pandawa 5 pakai yang itunya lebih keren tuh, setidaknya membedakan. Pakai terbaik boleh lah kaos. Pandawa 5 kan terkenal dengan base cup itu ya, baju Jowo. Terus atau batik kayak kami gini. Ya, terus kan bukan kaos kan? Apa tuh? Di Pandawa 5? Bukan. Nah, itu aja. Terus pakai jas. Bukan jas, base cup itu baju base cup. Betul, Jowo itu betul ya. Itu aja. Jadi setidaknya membedakan terbaik dalam. Kalau ini kan dalam hal kostum terbaik sama Pandawa di konser streaming sama. Kaos gitu, tapi kalau Pandawa 5 itu wah keren tuh. Ya. Tapi propertinya juga kalau properti agak sedikit beda tuh. Di Pandawa 5 ada wayang, tau gak sih? Iya. Ada wayang lighting-nya kelihatan tuh. Itu bagus tuh. Ya, membedakan dengan membedakan. Cuma kostum nggak beda. Betul. Terus tadi itu bener omongan lu, makanya gue 8,5 juga. Ada Opi di situ, ada Aksan di situ. Dan entah kenapa gue ngedenger suaranya Mas Ari di Pandawa 5 lebih powerful, lebih tebal, lebih keluar. Terbaik itu makanya gue bilang apa kurang fit apa gimana ya? Jadi kurang nendang yang terbaik. Vokalnya Mas Ari ini khususnya. Mungkin kalau di Pandawa 5 vokalnya lebih tebal karena pengaruh teh ya. Jatuh ya. Teh itu kadang mempertebal. Bener, bisa jadi. Itu 8,5 untuk konser streaming Dewa Pandawa 5. Kalian sepakat atau tidak? Silakan berkomentar. 69,69 FM Gadun Radio. Yes. Sebelum pamit, sekali lagi kami berdua dan mungkin mewakili Baladewa di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ahmad Dhani, di mana tanggal 26 Mei 2021 hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Ahmad Dhani. Iya, dan juga konser rerun terbaik ya. Oh iya. Konser rerun juga bertepatan dengan hari ini. Iya. Siaran ulang berbayar ya. Di platform yang sama. Tayangnya malam tapi jam 19. Yes. Iya. Terima kasih juga untuk yang sudah nonton. Terima kasih sponsor kita, Croissant dan Teh Botol Sostro. Iya. Terus ya kita ketemu lagi di episode Gadun berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas apa, kita akan ngobrol apa, mengangkat Nggak apa. tahu. Tidak ada yang tahu. Oke. Saya Gasa. Saya Doni. Salam musik Indonesia. Kalau ada surungur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak boleh mandi, lebih baik berjemur di ladang. Ih, bener juga. Dah.